Saudara, kita baru saja menyaksikan satu babak menarik dalam dinamika politik Indonesia. Surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dibacakan di sidang paripurna DPR. Pertanyaannya sederhana, kenapa? Jawaban resminya sudah disampaikan pimpinan DPR. Surat itu katanya masih ditata usaha DPR dan belum sampai ke meja pimpinan. Lucunya, ini bukan surat cinta remaja. Ini surat resmi dari sekelompok purnawirawan jenderal, orang-orang yang dulu berdiri di garda depan pertahanan bangsa. Apa pantas surat mereka nyangkut di administrasi? Mari kita bedah. Pertama, banyak pihak melihat ini sebagai cara halus DPR untuk menahan bola panas. DPR sebagai lembaga politik tentu sangat paham. Membuka wacana pemakzulan Gibran sama artinya dengan membongkar tabir nepotisme kekuasaan di lingkaran istana. Gibran bukan cuma wapres biasa, dia anak presiden yang masih menjabat Jokowi. Artinya DPR menghadapi dilema, mau taat pada aspirasi rakyat atau tunduk pada kepentingan elit. Kedua, kalau kita bicara mekanisme, betul, memang ada tahap-tahap. Surat harus masuk, dibahas di Rapim, lalu Bamus, baru diplenokan. Tapi di negeri ini semua orang tahu, kalau DPR mau cepat, bisa cepat. Kalau mau lambat, bisa selambat kura-kura. Dan nyatanya, surat ini dilambat-lambatkan. Kenapa? Karena DPR juga sedang menimbang untung rugi politiknya. Ketiga, patut dicatat. Surat ini datang dari para purnawirawan TNI, kelompok yang punya rekam jejak besar dalam menjaga stabilitas negara. Artinya, suara mereka tidak bisa dianggap enteng. Jika DPR menyepelekan, itu sinyal bahwa suara moral sekalipun bisa diabaikan demi kepentingan politik sesaat. Keempat, sidang paripurna kemarin hanya diisi pembukaan masa sidang dan pembacaan daftar hadir. Tidak ada ruang untuk membacakan surat yang mengusik stabilitas politik. Jadi, bisa kita simpulkan, DPR bermain aman. Mereka tahu, kalau surat itu dibacakan, akan jadi headline nasional, dan bisa memicu krisis legitimasi di tubuh pemerintahan yang sekarang. Pertanyaan besarnya, sampai kapan DPR akan terus bersikap pasif? Apakah DPR hanya akan menjadi lembaga stempel yang takut menyinggung penguasa? Disinilah seharusnya kita, rakyat, bersuara lebih lantang. Kita yang menggaji para wakil rakyat, berhak meminta penjelasan terbuka. Apakah kalian mewakili rakyat atau mewakili istana? Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua merenung. Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya mekanisme check and balance kita ketika berhadapan dengan kekuasaan yang terlalu kuat dan terlalu personal. Jika suara purnawirawan TNI saja bisa dipetieskan, bagaimana dengan suara rakyat kecil? Semoga ini menjadi pelajaran berharga bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu, tapi juga soal keberanian memperjuangkan kebenaran, meski berisiko kehilangan posisi nyaman di kursi empuk parlemen. Mbak Puan, soal surat Forum Purnawirawan apa akan tidak jelas secara resmi, Mbak? Respon secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Semua surat menyurat yang diterima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum melihat secara langsung, Mbak? Apakah udah ada di pimpinan? Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin nggak sih kalau kayak surat seperti itu masih diklarifikasi? Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan, dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Kan Purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada
hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Tapi